Beralih ke informasi lain, pemirsa, Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November merupakan peringatan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya adalah Pertempuran Surabaya. Tetapi, apakah Anda tahu bahwa sebelum Pertempuran Surabaya terjadi pula sejumlah pertempuran di daerah lainnya pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Nah, salah satu pertempuran tersebut adalah Pertempuran Ambarawa yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Dan jejak pertempuran ini dapat Anda lihat di Monumen Palagan Ambarawa. Seperti apakah kisah selengkapnya? Berikut liputan dari Reda Pupi dan juru kamera Wahyu Sigit spesial untuk Anda. Pasca proklamasi kemerdekaan 1945, bangsa Indonesia masih terus berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan dari rebutan penjajah. Nah, Ambarawa ini menjadi salah satu tempat terjadinya pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Saya akan mengajak Anda, pemirsa, untuk melihat jejak-jejak dan juga sisa-sisa dari pertempuran Ambarawa. Ikuti saya. Pemirsa, Monumen Palagan Ambarawa ini masih menyimpan sisa-sisa perjuangan bangsa Indonesia saat pertempuran Ambarawa tahun 1945. Dan saya akan mengajak Anda untuk berkeliling monumen, tapi saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh Mas Tony, pemandu wisata saya hari ini. Mas Tony, ada apa saja di sini? Oke, jadi di Palagan Ambarawa ini di dalamnya terdapat berbagai macam sisa-sisa perang. Ya, sisa-sisa perang perjuangan para pejuang kita pada tahun 1945. Oke, boleh langsung saja kita berkeliling, Mas? Oke, boleh. Oke, ayo. Nah, ini lokasi pertama Museum Isdiman. Ada apa saja, Mas, di sini? Ya, jadi di Museum Isdiman ini banyak berbagai macam senjata, khususnya senjata-senjata rampasan perang milik Belanda dan juga milik Jepang. Oke, nah sebenarnya, Mas, pertempuran Ambarawa ini kan terjadi pasca proklamasi kemerdekaan ya, di akhir tahun 1945. Sebenarnya awalnya ini apa yang memicu? Ya, awalnya itu adalah dari adanya kedatangan dari tentara sekutu, ya, yang seharusnya mereka itu membebaskan tawanan internirang, ya, untuk melucuti senjata milik Jepang, tapi mereka dibonceng oleh Nika yang malah dipersenjatai untuk bisa menjajah di Indonesia lagi. Jadi pertama kali pertempuran di area Ambarawa, Yogyakarta dan Magelang itu pertama kali dipimpin oleh Bapak Letkol Isdiman. Itu pertempurannya dari mulai Temanggung, ya, Temanggung, kemudian pertempuran di Magelang, kemudian pertempurannya puncaknya itu ada di Ambarawa. Karena apa? Karena beliau Bapak Letkol Isdiman itu tertembak oleh pesawat Cocor Merah, ya, yang dipimpin oleh tentara dari Nika tersebut. Kemudian setelah peperangan tersebut didengar oleh jenderal kita yang bernama Bapak Jenderal Sudirman, kemudian beliaunya langsung turun ke lapangan untuk membantu pertempuran di Palagan Ambarawa sampai dengan mengusir penjajah-penjajah yang berada di Ambarawa untuk bisa pulang ke negaranya. Oke, justru sampai di akhir tahun 1945. Oke, nah kemudian selain Museum Isdiman akan ada apa lagi, Mas, nanti kita lihat? Oke, nanti kita bisa melihat alat-alat transportasi yang digunakan para pejuang kita untuk ikut serta dalam rangka merebut kemerdekaan. Boleh kita lihat? Oke, silakan. Mas Tony, ini lokomotif yang digunakan sebagai alat transportasi saat pertempuran Ambarawa ya, Mas? Ini adalah salah satu lokomotif buatan Jerman tahun 1942. Lokomotif ini dulu zaman Belanda digunakan untuk mengangkut logistik, ya. Kemudian digunakan untuk mengangkut prajurit-prajurit perang Bapak Jenderal Sudirman. Lokomotif ini ada dua. Yang satu ada di Museum Kereta Api Ambarawa dan yang satu ada di Museum Ambarawa. Nah, berarti Ambarawa dulu sebenarnya
ini sebagai gudang logistik ya? Ya, benar sekali. Dulunya Ambarawa ini mengapa dijadikan sebagai gudang logistik? Karena letaknya yaitu sangat strategis sekali. Kalau dari Semarang, Tanjung Mas Semarang menuju ke Yogyakarta harus melewati Ambarawa. Ya, salah satunya yaitu mengapa pemerintah Belanda dulu membangun benteng-benteng di Ambarawa. Salah satunya yaitu sebagai pasokan logistik para penjajah Belanda yang berada di Ambarawa. Oke, kita lanjut lagi Mas Tony. Pemirsa, ini pesawat Mustang atau Cocor Merah. Ini pesawat yang ditakuti TKR pada saat itu ya? Benar sekali. Pesawat ini adalah pesawat Mustang P51 yang dulunya ikut serta dalam perjuangan di Palagan Ambarawa. Ya, pesawat ini dulunya ada dua. Yang satu ditembak jatuh oleh tentara kita, kemudian jatuh di Rawapening. Ya, yang satu masih posisi di hanggar dulunya, kemudian masih diabadikan di Palagan Ambarawa ini. Ini pesawat yang menembak Letkol Isdiman. Benar sekali, ini adalah pesawat Cocor Merah yang dulunya diterbangkan dari Skuadron 12 Semarang. Kemudian dia beroperasi di wilayah Ambarawa, Magelang, dan juga Yogyakarta. Ya, ketika pertempuran dini hari yang dipimpin oleh Bapak Letkol Isdiman, beliau tertembak oleh pesawat Cocor Merah itu, tepatnya di Desa Kelurahan, Kecamatan Jambu, Desa Ambarawa, Kabupaten Semarang. Kemudian pada tanggal itu, tepat pada tanggal 15 Desember, terjatuhnya pesawat Cocor Merah ini diperingati sebagai Hari Juang Kartika atau hari lahirnya TNI. Jadi Palagan Ambarawa ini adalah salah satu inspirasi oleh pejuang kita yang bernama Bapak Muhammad Haji Soeharto. Karena dulunya Bapak Haji Soeharto itu ikut serta dalam pertempuran di Palagan Ambarawa. Terbesit sebuah angan-angan bahwa ingin membuat sebuah kenangan atau tugu kepahlawanan di Palagan Ambarawa, sehingga beliau memerintahkan seluruh Kodam se-Indonesia untuk bergotong royong, bersatu padu mewujudkan terjadinya atau terbentuknya Monumen Palagan Ambarawa ini. Oke, berarti Monumen Palagan Ambarawa ini sampai saat ini bisa dinikmati oleh masyarakat untuk mengenang pertempuran Ambarawa ya. Iya, benar Oke. sekali. Terima kasih banyak Mas Tony sudah mengajak saya berkeliling. Kemudian saya juga jadi tahu bahwa ternyata pertempuran Ambarawa ini justru pertempuran pasca kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama, yang kemudian nanti pecah juga, ada pertempuran di Surabaya, Medan Area, dan juga di sejumlah daerah lainnya untuk mempertahankan Republik Indonesia hingga akhirnya diinisiasi Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Ambarawa, sebuah kecamatan di Kabupaten Semarang, memegang peranan penting dan menjadi saksi bisu bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan pasca proklamasi. Pertempuran Ambarawa sendiri terjadi sebelum pertempuran Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Disinilah di Ambarawa menjadi saksi bahwa bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dari sekutu yang saat itu dibonceng oleh Nika. Dari Kabupaten Semarang, Raida Pulpi, Wahyu Sigit, Metro TV.